kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya. Oke, di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa soal tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Pada video kali ini saya akan melanjutkan soal-soalnya. Oke, mari kita belajar bersama. Let's go! Oke, kita langsung saja ya. Kita bahas soal-soal tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kita ke soal yang pertama. Hak yang dimiliki warga negara terbagi atas berbagai bidang. Contohnya yaitu salah satunya adalah hak politik yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya adalah titik. Silakan teman-teman pikirkan dulu jawabannya ya. Oke, saya akan tayangkan pilihannya. Yang A, mengikuti ujian nasional. Yang B, menjadi calon ketua OSIS. Yang C, melihat proses pemilihan ketua OSIS. Yang D, mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Kemudian E, mendapatkan pelajaran yang baik dari guru. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah yang B. Kenapa jawabannya yang B? Oke, kita bahas di sini. Ya, setiap warga negara itu memiliki hak politik. Nah, di soal suruh menyebutkan hak politik bagi peserta didik. Contohnya berarti yang paling tepat adalah yang B, menjadi calon ketua OSIS. Oke, kita ke nomor ya selanjutnya. Pertanyaannya, toleransi merupakan kunci bagi terciptanya kerukunan di negara Indonesia. Perilaku sesuai pengertian toleransi antar umat beragama terdapat pada pernyataan. Saya akan menayangkan 5 pernyataan tersebut. Yang pertama, Raihan mengajak Fauzan beribadah bersama walaupun keduanya menganut agama yang berbeda. Yang B, umat agama lain menjaga ketenangan pada saat umat agama Hindu merayakan Nyepi. Yang C, Yahya bersama ayahnya melaksanakan ibadah bersama di gereja dekat rumah. Yang D, siswa kelas 12 mengadakan kegiatan sosial panti asuhan. Yang E, masyarakat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya yang hampir mendekati itu antara A dan B. Yang paling tepat apa ya? Oke, yang paling tepat itu B. Umat agama lain menjaga ketenangan pada saat umat agama Hindu merayakan Nyepi. Mengapa jawabannya yang B? Kita jawab ya. Di pembahasannya, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dari pasal tersebut berarti kita sebagai warga negara harus menghormati hak orang lain untuk melakukan ibadah ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang B. Kita harus menghormati agama lain ketika mereka sedang merayakan hari besarnya ya. Oke, nomor selanjutnya. Pasal 31 ayat 1 Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Silakan sambil dibuka ya. UUD-nya dibuka pasal 30 ayat 1. Oke, sudah dibuka. Ya, saya lanjutkan soalnya ya. Warga negara sebagaimana diatur dalam pasal tersebut ada hak apa ya di pasal 30 ayat 1? Yang pertama, A, melakukan usaha di bidang jasa. B, mendapatkan kehidupan yang layak. C, melakukan usaha pertahanan negara. D, menjadi anggota TNI. E, menjalankan agama sesuai kepercayaannya. Jawabannya adalah yang C, melakukan usaha pertahanan negara. Nah, tadi di pasal 30 ayat 1 itu bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus melakukan usaha pertahanan keamanan negara ya. Ini merupakan hak dan kewajiban dari seorang warga negara. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernyataan ya, pernyataan yang sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara adalah, silakan diperhatikan pernyataannya. Yang pertama, A. Pemenuhan hak warga negara Indonesia diatur oleh pemerintah secara terbatas guna menjaga keamanan negara. Tidak ya. Kemudian B. Setiap warga negara berhak melakukan apapun sesuai kemampuannya tanpa memperhatikan hak orang lain. Maaf, saya banyak yang tipe ya ini ngetiknya. Kemudian C. Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara dalam memenuhi hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. D. Pemenuhan hak dan kewajiban berjalan beriringan sehingga pemenuhan hak dibatasi oleh kewajiban dalam menghormati hak orang lain. Yang E. Setiap warga negara berhak mendapatkan haknya sesuai yang diinginkannya dan berhak menolak kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Oke, silakan teman-teman jawab dulu ya. Jawabannya apa? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pemenuhan hak dan kewajiban berjalan beriringan sehingga pemenuhan hak dibatasi oleh kewajiban dalam menghormati hak orang lain. Ya, jadi pelaksanaan hak warga negara di Indonesia itu dibatasi oleh pelaksanaan kewajiban. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain juga. Ya. Kemudian soal selanjutnya, melestarikan kebudayaan daerah merupakan kewajiban setiap warga negara. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan daerah dengan caranya apa ya? Iya, yang A, mengenakan batik saat menghadiri resepsi pernikahan. B. Melestarikan kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Tidak ya untuk opsi yang B. Kemudian C. Memuji ya kebudayaan barat yang dibawa ke Indonesia. Yang D. Mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Kemudian yang E. Menekuni tarian tradisional negara lain. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Ya. Kenapa jawabannya yang A? Oke, hak setiap warga negara Indonesia untuk melestarikan budaya bangsa itu sudah diatur di dalam pasal 32A UUD 1945. Nah, dari beberapa contoh opsi dari A sampai E ya, yang paling tepat itu yang A ya, batik, memakai batik ya. Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, tadi adalah beberapa soal dan pembahasan yang sering keluar di ulangan atau di ujian akhir semester atau bisa di ujian satuan pendidikan, dan biasanya juga bisa di tes wawasan kebangsaan untuk CPNS atau Sekolah Ikatan Dinas. Teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya, agar channel saya semakin berkembang. Kemudian jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman semua selalu mengikuti video-video saya. Oke? Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!